Halo para subscriber, kembali lagi bertemu dengan saya Nik Sumarpaung. Hari ini saya ingin membahas terkait mengenai bagaimana apabila seseorang meninggalkan agama asalnya. Apakah dia juga kehilangan hak adat istiadatnya atau hak leluhurnya, ya hak keturunannya? Ini sekarang menjadi pembahasan saya karena saya lihat juga di beberapa media banyak yang ribut lah, yang mempersoalkan kalau ada orang pindah agama diributin gitu kan. Kenapa sih harus diributin? Gitu loh. Kan nggak perlu diributin ya. Karena agama itu kan hak asasi kita ya. Hak kita mau pindah agama, mau milih agama manapun itu hak kita. Orang nggak boleh larang-larang ya, nggak boleh dilarang-larang itu. Karena kenapa? Karena di dalam itu ya konstitusi kita Pasal 28D menyebutkan ya, kita bebas memilih agama dan memeluk kepercayaan kita. Bebas milih kok ya. Jadi nggak perlu dilarang-larang lah. Ngapain harus dilarang-larang? Sepanjang kita ingin memilih agama baru ya, meninggalkan agama asal atas keinginan dan kemauan kita sendiri. Tapi nggak boleh dibawa tekanan atau dipaksa, dibujuk orang lain, nggak boleh. Tetapi harus karena keinginan dan kemauan kita. Ya terkadang namanya juga keluarga ya, kadang ada orang tua ataupun kakak saudara kita ya kan melarang-larang, jangan pindah, nanti kamu begini bagana begono gitu kan. Ya mau gimana ya, memang hak kita kok. Boleh-boleh aja kita memilih agama baru. Ya namanya juga keluarga, sebenarnya keluarga itu, orang tua itu menginginkan hidup dalam satu keluarga itu, anaknya ya semua dalam satu keyakinan. Saya mengerti hal-hal seperti itu, tetapi mau gimana lagi kalau memang anaknya ingin memilih agama baru, kita nggak boleh melarang-larang sebagai orang tua, karena itu adalah hak konstitusional yang diberikan oleh uh, Undang-Undang Dasar 45 kepada kita. Hak konstitusional kita itu ya, nggak boleh dilarang-larang. Nah, selain itu, bagaimana akibatnya kalau kita pindah agama? Nah, ini yang sering saya dengar, katanya hilanglah warisan, nggak dapat warisan lah dan sebagainya. Sebenarnya tidak ya. Kalau saya melihat di dalam kompilasi hukum Islam, seseorang yang meninggalkan agamanya atau disebut murtad itu, dia dipersamakan seperti anak angkat ya. Dia tidak sebagai ahli waris lagi, tetapi dipersamakan seperti anak angkat dan dapat bagian hanya seperti anak angkat. Berapa itu? Sepertiga bagian ya. Istilahnya itu disebut wasiat wajibah kalau tidak salah itu ya. Lalu bagaimana dengan keperdataan BW? Ya sepanjang kita ahli waris, kita berhak atas warisan kita ya dari orang tua kita. Jadi nggak ada masalah di situ ya. Tetap baik dia secara BW, kompilasi hukum Islam, kita tetap dapat warisan. Cuma dalam kompilasi hukum Islam itu dipersamakan seperti anak angkat, cuma dapat sepertiga bagian. Nah teman-teman, kembali lagi ke pokok pembahasan kita, yaitu mengenai apakah seseorang yang meninggalkan agama asalnya maka dia juga kehilangan adat istiadatnya. Saya rasa tidak teman-teman ya, saya rasa tidak seperti itulah. Ya kalau memang kita dilahirkan sebagai orang Batak ya kan, karena kita pindah agama, meninggalkan agama asalnya, masa kita nggak bisa disebut orang Batak? Saya rasa bukan begitu. Tetap kita orang Batak sekalipun kita memilih agama baru kita ya. Lalu apakah tadi seseorang yang meninggalkan agama asal itu berhak membuka rumah makan, restoran ya dengan rasa atau cita rasa sukunya ya, cita rasa adat istiadatnya? Ya boleh dong. Contohnya nih, saya orang Batak, saya meninggalkan agama asal saya, terus saya buka restoran dengan rasa cita rasa tradisional makanan orang Batak, boleh nggak? Ya boleh saja, nggak ada larangan. Tapi kalau memang makanan itu makanan yang non halal, ya saya tulis aja di situ non halal. Ya kan nggak masalah. Kalau sudah ditulis di situ non halal, jangan datang lagi dong ke restoran itu. Ya nggak boleh datang. Terus kalau datang yang salah siapa? Ya kan kita punya restoran kok. Ya sudah kita tulis di situ makanan non halal.
kalau ada orang datang, ya saya kasih tahu juga, kalau kita sebagai pemilik restoran, kita kasih tahu juga bahwa ini makanan non halal gitu loh, tidak halal, jadi nggak boleh dimakan selain orang yang bisa memakan makanan yang non halal gitu ya. Nah terus bisa nggak kita yang meninggalkan agama asal kita menyebut atau menggunakan nama atau logo atau bahasa daripada adat istiadat kita? Nah ini menjadi, kalau bagi saya sih saya rasa bisa-bisa saja ya. Kalau orang Batak itu saya rasa bisa-bisa saja ya, nggak ada yang larang. Contohnya ya bahasa Toba, ya saya gunakan aja bahasa Toba dalam restoran saya. Tapi saya tidak tahu untuk suku lain, adat istiadat lain saya tidak tahu ya. Kalau memang sepanjang ada larangan daripada suku lain itu, ya kita sebagai orang yang meninggalkan agama asal kita juga kita harus menghormati. Ya kalau memang istilah bahasa dipersoalkan, ya mereka keberatan, ya ganti aja bahasanya ya. Bahasa daripada merek dagangnya diganti aja, dirubah ya. Tapi kalau dilarang tidak boleh menggunakan nama adat istiadat, ya saya rasa ya gimana ya, kita sebagai orang keturunan nggak boleh menggunakan nama adat istiadat kita dalam produk kita, ya gimana sih perasaan kita gitu kan, sedih banget lah ya. Ya kalau saya rasa sih ya tetap secara pribadi, kalau saya meninggalkan agama asal saya, ya tetap saya juga bisa menggunakan nama adat istiadat saya, dan saya berhak ya atas adat istiadat tersebut ya, karena itu diatur dalam konstitusi kita, itu hak kita kok, itu nggak boleh dilarang-larang ya. Tapi kalau memang ada pihak lain yang keberatan, ya kita hormatin. Kalau hanya mengenai bahasa, ya diganti aja lah, kan banyak bahasa yang harus kita yang bisa kita gunakan untuk dalam nama produk kita. Jadi teman-teman, hanya itu yang bisa sampaikan terkait mengenai hak kita ya, sebagai yang meninggalkan agama asal, memilih agama baru kita. Hak kita terhadap adat istiadat kita, terhadap suku kita, kalau menurut saya secara pribadi adalah kita berhak atas itu ya. Tidak bisa serta-merta orang lain keberatan lalu kita tidak boleh mempergunakan hal itu. Tapi kalau memang ya itu bertentangan dengan agama terhadap produk tersebut, ya jangan menggunakan nama-nama agama ya, menggunakan nama-nama yang sesuai dengan orang yang bisa memakan atau sesuai dengan usaha kita. Seperti apa contohnya nih, kalau restoran itu menjual makanan-makanan non halal, ya gunakan aja ya, orang yang mengetahui terkait mengenai nama daripada restoran itu, bahwa kita membuka restoran atau makanan yang bersifat non halal. Supaya apa? Supaya ya orang lain yang keberatan tadi itu juga tidak tersinggung ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga pemaparan ini bisa membantu teman-teman yang mengalami hal seperti ini. Dan untuk lebih kurangnya mohon maaf, dan saya tidak ada bermaksud untuk menyinggung pihak siapapun. Ini hanya pemaparan hukum yang saya berikan kepada teman-teman semua, dan saya